Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Banjir akibat luapan Sungai Bengawan Jero di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur yang belum juga surut. Tidak hanya mengganggu aktivitas warga, korban banjir juga mengeluh terserang penyakit gatal-gatal. Sebagian wilayah di Kabupaten Lamongan terendam banjir sudah 2 minggu lalu, namun di desa Meluke, kecamatan dekat, banjir sudah 1 bulan merendam pemukiman warga. Ketinggian air sungai dan tambak perkampungan sudah sejajar, akibatnya setiap hari kaki warga bersentuhan dengan air banjir. Kondisi ini menyebabkan warga banyak yang terserang penyakit kulit, khususnya akibat kutu air. Selain penyakit kulit, sejumlah warga juga mengaku mengalami diare dan juga kedinginan di waktu malam hari. Hingga kini, banjir akibat luapan Sungai Bengawan Jero, anak Sungai Bengawan Solo di Lamongan masih merendam 45 desa di 8 kecamatan di Lamongan, Jawa Timur. Jajal bantuan Mbak, ini nggak Mbak? Jajal bantuan kan Bapak? Salam nggak Pak? Ya, sementara itu ribuan rumah di perumahan Villa Kencana Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir sejak 3 hari terakhir. Banjir yang sudah terjadi selama 3 hari ini membuat warga tidak dapat beraktivitas. Banjir disebabkan buruknya resapan air di wilayah tersebut sehingga tidak mampu menahan debit air dan dari curah hujan yang tinggi. Walaupun memang prediksi dari BMKG dari puncak musim penghujan ini berada di bulan Februari, dan nampaknya juga di beberapa wilayah di Indonesia ini masih dilanda banjir karena memang intensitas hujannya cukup tinggi, termasuk di Cikarang, Jawa Barat dan juga di Lamongan, Jawa Timur. Baik, untuk mengupdate bagaimana kondisi terkini, kita akan bergabung dengan rekan kami Suryo Daryono di wilayah Bekasi, Jawa Barat, dan juga ada Ibu Ani, ini adalah salah satu korban banjir di wilayah Lamongan, Jawa Timur. Ya, kita ke Ibu Ani terlebih dahulu. Selamat pagi, Ibu Ani. Assalamualaikum. Ya, Ibu Ani. Pagi, ya pagi. Ya, saat ini kondisi gimana Ibu di sana? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu dan keluarga sehat ya? Alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah. Ya. Ini banjir sudah berapa lama Ibu di Lamongan, Jawa Timur, di wilayah Ibu, di pemukiman Ibu? Lebih dari 2 minggu. Lebih dari 2 minggu. Dengan ketinggian air lebih dari ini? 2 minggu. Ya. Iya, aktivitas, dengan ketinggian air yang seperti ini, aktivitas sehari-hari ya berbeda dengan hari-hari biasa Bu ya. Kalau keluar itu nggak bisa pakai sepeda motor. Sepeda motor nanti mogok kalau kita pakai, jadi naik perahu. Bu Ani, Halo? ini ya, kenapa akhirnya Ibu memutuskan untuk tidak mengungsi, Ibu tetap bertahan di rumah melihat kondisi banjir sebenarnya cukup tinggi dan hampir lebih dari 22 minggu begitu? Mengungsi kemana? Kan setiap hari kita juga bertempat tinggal di sini Bu ya. Tempat pengungsian tidak ada dan mata pencaharian sebagian besar kan warga kan petambak. Ya kita ngurusi tambak itu Bu. Jadi memang setiap tahun terjadi banjir di wilayah Ibu atau ini baru kali ini banjir yang cukup parah di sana? Sudah 3 tahun ini. 3 tahun terakhir. Tahun kemarin itu malah 4 bulan banjir seperti ini itu. Tahun Banjir 4 bulan tidak surut, Bu? Iya. Surut naik lagi itu selama 4 bulan. Ya. Ibu Ani tahu nggak apa sebenarnya penyebab banjir di wilayah Ibu? Curah hujan yang cukup tinggi kemungkinan. Terus kedua untuk kami mungkin di daerah yang dataran rendah. Jadi untuk pengeluaran air yang ke laut itu kurang. Entah enggak tahu solusi apa untuk pemerintah menangani banjir yang dirasakan oleh kami warga yang selama beberapa bulan. Kalau naiknya air itu cepat Bu, tapi kalau untuk turun berkurang airnya itu 1 hari paling 1 senti. Kalau begitu hujan, begitu naik langsung bisa masuk rumah-rumah.
Nah, Bu, selama banjir ini ya Bu ya, selama banjir ini Iya. kondisi listrik bagaimana, kemudian air bersih bagaimana, kemudian urusan ke toilet begitu gimana Bu? Iya, kalau air bersih, sebagian besar warga mempunyai air sumur bor, Pak. Jadi masih bisa dipakai air bor. Bukan air kali ini untuk air. Tapi kalau listrik, alhamdulillah selama ini listrik tidak ada kendala, Pak. Cuma karena sudah bertahun-tahun tentang listrik ini, masyarakat sudah antisipasi tentang kelistrikan biar tidak sampai terjadi korsleting atau apa gitu. Antisipasinya gimana Bu? Ya, untuk kabel-kabel yang ada di bawah itu ya diperbaiki sebelum terjadi. Karena di bulan-bulan awal tahun biasanya itu sudah mulai datang banjir lagi. Jadi setahun bisa berapa kali Bu banjir Bu? Setahun periodenya banjir itu di awal-awal akhir tahun sama awal-awal tahun. Setelah itu ya surut-surutnya Musim hujan ya, sedikit-sedikit lah. biasanya ya. Iya, di waktu musim hujan, iya. Apa yang paling dibutuhkan oleh warga setempat, Ibu? Yang paling dibutuhkan ya secepatnya air ini surut. Entah. Tapi tidak ada upaya dari pemerintah setempat atau pihak lain begitu untuk mungkin menyedot air tersebut dengan pipa atau dan lain sebagainya begitu upaya yang dilakukan untuk membuat air tersebut surut, Bu? Kita kan kurang tahu tentang pembuangan air. Adanya di kecamatan lain. Mestinya mungkin sudah, tapi begitu banyaknya air, jadi kurang bisa maksimal. Baik, terima kasih banyak Ibu Ani. Nampaknya telepon juga terputus. Semoga juga banjir cepat surut di wilayah Lamongan, Jawa Timur. Kita sekarang bergeser ke rekan kami Suryo di Cikarang, Bekasi. Selamat pagi Suryo, apa informasi terbaru langsung dari sana? Silakan. Terima kasih Rati, saat ini saya berada di perumahan Villa Kencana Cikarang yang berada di desa Parangsentosa, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, di mana akibat hujan yang cukup tinggi membuat luapan kali dan danau yang berada di perumahan Villa Kencana meluap ke permukiman warga. Sedikitnya 1.500 kepala keluarga terdampak banjir akibat intensitas hujan yang cukup tinggi. Saat ini dapat kami gambarkan kondisi perumahan Villa Kencana yang masih turun hujan cukup deras, membuat ketinggian air semakin meningkat mulai dari 30 hingga 80 cm. Saat ini ketinggian bervariasi. Kondisi para pengungsi saat ini diungsikan di tempat peribadahan di wilayah Villa Kencana yang tidak jauh dari lokasi banjir. Dapat kami sampaikan pengungsi sedikitnya yang ada di masjid sekitar 97 kepala keluarga dan 300 jiwa. Pengungsi lainnya yang berbeda di rumah warga yang daratannya lebih tinggi maupun di balai desa. Begitu Ratih, kita sampaikan nih kondisi saat ini ketinggian air di jalan sampai 70 cm sampai 80 cm akibat curah hujan yang cukup tinggi dan pendangkalan danau yang ada di perumahan Villa Kencana. Saat ini saya sudah bersama narasumber Ketua RT 04 Nurohin. Kita langsung tanyakan kondisi banjir yang ada di perumahan Villa Kencana. Itu Rati. Dapat kami sampaikan untuk kondisi saat ini di perumahan Villa Kencana seperti apa? Oke. Untuk kondisi saat ini sendiri memang hampir seluruh perumahan Villa Kencana ini terendam banjir.
untuk ketinggian sendiri bervariasi dari selutut orang dewasa sampai sepinggang orang dewasa. Kira-kira antara 70 sampai 90 hampir 1 meter. Nah, untuk banjir ini sendiri sudah 4 hari. Sudah 4 hari sampai sekarang, bahkan sekarang kondisi sedang hujan. Debit air naik, yang kemarin sempat surut, tapi sekarang naik lagi. Ada solusi apa dari pemerintah untuk menangani banjir? Kami dari perwakilan warga, khususnya di wilayah Desa Karangsentosa, mengharapkan dari pihak terkait untuk segera mungkin menormalisasi khususnya danau yang memang berada dekat sekali dengan pemukiman kami, dan juga mungkin untuk aliran sungai mungkin untuk dinormalisasi agar banjir ini cepat surut. Banjir yang selama 4 hari, kondisi warga yang terdampak seperti apa sekarang? Untuk warga sendiri, sebagian memang ada yang mengungsi ke masjid, ada juga yang ada bertahan di rumah mereka masing-masing, walaupun keadaan rumah ini memang sudah kemasukan air. Tapi mereka masih mau bertahan karena memang dengan kondisi masjid yang sudah penuh, mereka akan terganggu dengan keramaian. Dan juga untuk sekarang masih ada juga rumah warga yang kita manfaatkan untuk pengungsian. Karena rumah warga tersebut lebih tinggi dari yang lain. Untuk kondisi sendiri saat ini warga sudah mulai kekurangan stok bahan makanan, logistik, dan juga obat-obatan, apalagi khususnya untuk anak-anak membutuhkan pampers, susu, dan lain-lain untuk kebutuhan sehari-hari. Ya Rati, begitulah keterangan dari narasumber kami, Ketua RT 04 Desa Karangsentosa, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ya, baik, terima kasih Suryo Daryono sudah melaporkan langsung dari wilayah Cikarang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, Suryo. Ya, tadi informasi mengenai banjir yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, di Cikarang, Jawa Barat, dan juga di wilayah Lamongan, Jawa Timur. Nampaknya juga banjir ini masih terus melanda beberapa wilayah. Semoga untuk masyarakat yang terdampak banjir cepat surut dan dapat kembali lagi beraktivitas seperti sedia kala.